Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Selamat bergabung kembali di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Saya baru saja bangun tidur setelah menyaksikan pertandingan antara Chelsea versus Manchester City di babak semifinal Piala FA musim ini, dimenangkan oleh Chelsea sehingga Chelsea masuk lagi ke final. Setelah musim lalu juga Chelsea lolos hingga ke final tapi kalah lawan Arsenal di pertandingan final tersebut kan. And Manchester City kalah ya, padahal yang difavoritkan adalah Manchester City untuk bisa lolos ke final dan juga menjadi juara, karena kita tahu konsistensi dari tim ini salah satu yang terbaik di English Premier League ya, atau juga di kompetisi lainnya. Tim mana lainnya yang konsistensinya seperti Manchester City? Yaitu Chelsea sejak ditangani oleh Thomas Tuchel. Dan Tuchel seperti yang sudah saya jelaskan, tegaskan, dan sekarang saya ulangi lagi, membenahi weakest point in Chelsea, that is the defense. Dari catatan statistik, loh kenapa saya berbicara statistik? Hey, statistik itu adalah data dan fakta. Jika Anda tidak memperhatikan statistik, berarti Anda tidak mengikuti perubahan zaman. Ya, sekarang semua tim akan coba untuk juga memperhatikan statistik dari tim lawan. Apakah tim lawan ini biasa mengandalkan ball possession pada saat menyerang, berapa passing yang biasa mereka lepaskan, bagaimana cara tim ini melakukan clearance dalam sebuah pertandingan, berapa kali tim tersebut, para pemainnya melakukan clearance, baru nantinya mereka juga bisa menerapkan taktik yang sesuai. Maka itu saya perlu jelaskan bahwa dari statistik yang memang saya catat, bahwa sejak ditangani oleh Thomas Tuchel dalam 19 pertandingan terakhir, Chelsea tidak kemasukan gol dalam 14 pertandingan. Jadi hanya dalam belasan game yang dia tangani sudah belasan kali Chelsea tidak kemasukan gol. Padahal penjaga gawangnya kan tidak selalu Mendy, bisa juga digantikan oleh Kepa. Siapa ini Kepa? Kepa yang sudah sebenarnya tersingkir dari lineup Chelsea di era Frank Lampard, karena kita tahu bahwa Kepa sering kemasukan gol yang kita lihatnya sebetulnya masih bisa dia save. So Chelsea have the consistency now. Kenapa? Karena Thomas Tuchel membangun kekuatan Chelsea dengan strategi permainan. Seperti siapa? Seperti Pep Guardiola. Cuma ada sedikit perbedaan, nanti saya akan jelaskan perbedaannya seperti apa. Manchester City juga kita tahu adalah tim yang konsisten dan tim yang solid di defense. But the problem comes when City cannot score. Betul kan? Itu selalu menjadi persoalan. Lawan Dortmund mereka bisa comeback luar biasa, walaupun saya jelaskan di konten review game tersebut bahwa City did not play their best football, tapi mereka bekerja keras luar biasa sebagai satu unit, maka itu mereka bisa bangkit dalam pertandingan tersebut. Dan dalam pertandingan tersebut sudah bisa terlihat celah-celah di ruang pertahanan dari Manchester City. Jadi memang sangat penting juga ya bagi Pep Guardiola untuk bisa membentuk pola permainan yang sulit dibaca oleh para pemain tim lawan. Tapi sekarang sepertinya sudah bisa dibaca karena serangannya lebih sering dilakukan dari lini tengah. Ya, kadang-kadang saja mengandalkan kedua sektor sayap dengan ada dua penyerang sayap yang dimainkan di depan. Ya, beda dengan Chelsea kan, Chelsea masih ada variasi, bisa juga nyerang dari tengah, bisa juga mengandalkan sektor flank karena Chelsea biasa menurunkan dua wingback. Jadi memang ada perbedaan, ada persamaan di antara taktik dari kedua pelatih. Tapi apapun itu, saya kira bahwa dua tim ini adalah tim yang konsisten di English Premier League dan juga di kompetisi-kompetisi lainnya. Dan siapa yang menyangka Ziyech yang bisa mencetak gol? Ya, jika kita perhatikan penampilan Ziyech, kan dia penampilannya juga up and down. Kadang-kadang dia bisa mencetak gol, kadang-kadang dia bisa memberikan key pass, tapi sometimes he's lost in the game. Maka itu dia juga beberapa kali pernah diganti dalam sebuah pertandingan. Ya, padahal juga kita tahu bahwa Ziyech adalah pemain baru, tapi tetap saja tuntutannya begitu besar ke Ziyech, Werner, and then siapa lagi itu? Havertz yang tidak main dari awal kan di pertandingan ini. Dan bagi Manchester City, ya mereka seperti biasa nih, tidak mengandalkan satu atau dua pemain untuk mencetak gol. Pokoknya semua pemain yang diturunkan ya punya kemampuan yang sama untuk mencetak gol. Dan itu juga sebetulnya sama dari Chelsea. Bahkan sudah lama nih ya Thomas Tuchel tidak menurunkan Giroud atau juga Tammy Abraham yang merupakan natural striker. Werner is a striker, yes, tapi dia juga bisa bermain di sektor penyerang sayap. Jadi memang kalau kita cermati lineup dari Chelsea, sebetulnya mereka juga tidak menurunkan striker murni. Itu yang menjadi kunci dari taktik Thomas Tuchel di pertandingan ini nih teman-teman. Sebelum saya membahas jalannya pertandingan, seperti biasa saya ingin memberikan informasi lineup
dari kedua tim ini ya. Yang pertama kita line up dari Chelsea aja dulu nih. Oh by the way, ini adalah gol kedua dari Ziyech di FA Cup. Sebelumnya dia mencetak gol jika saya tidak salah lawan Sheffield United. Di Champions League juga sudah 2 gol loh, lawan Atletico Madrid dan juga lawan Krasnodar. Di Premier League 1 ya, jika saya tidak salah tuh lawan Burnley, saya lupa ya karena sudah lama tuh dia tidak mencetak gol di Premier League. Oke, from Chelsea, Kepa, Lord Kepa, Cesar Azpilicueta, saya pikir nih pemain ini selalu bermain ya sejak ditangani oleh Thomas Tuchel, menjadi pemain yang diandalkan oleh Tuchel, apalagi di Premier League dia selalu main. Thiago Silva, oke, bisa bermain kembali. Rudiger, ini keras ini pemain. Reece James, my favorite player in Chelsea now. N'Golo Kante, Jorginho, Chilwell, Hakim Ziyech, Mason Mount, Timo Werner. Oke, Werner memang ditempatkan sebagai striker, tapi kita tahu dia lebih banyak bergerak dari sektor flank. And from Manchester City, Gabriel Jesus, ya. Jadi Pep menurunkan striker murninya. Raheem Sterling, yang saya kira penampilannya musim ini mengecewakan ya. Belum banyak gol yang dihasilkan oleh Raheem Sterling. Saya kira bahwa secara keseluruhan ya pemain ini hanya mencetak 9 atau 10 gol tuh ya, jika saya tidak salah. 9 atau 10 gol saja. Ini beda dengan musim lalu di mana dia bisa mencetak hingga double digit. And Kevin De Bruyne, the playmaker of Manchester City. Nah, itu juga perbedaan antara City dengan Chelsea, bahwa City mengandalkan playmaker yakni De Bruyne. Jika De Bruyne tidak bermain maka ada Gundogan sebagai holding midfielder, tapi dia juga merangkap ya sebagai perancang serangan bagi Manchester City karena dia juga sering memberikan distribusi bola. Dia juga bisa tiba-tiba muncul di pertahanan dari tim lawan untuk mencetak gol. Ferran Torres, Rodri, Fernandinho, so 2 defensive midfielder dari Manchester City untuk mengantisipasi gerakan cepat dari Ziyech, Mount, Werner, dan juga kita tahu ya kadang-kadang Reece James dan juga Chilwell bisa melakukan cutting inside. Dan di pertahanan Mendy, Laporte, and then Ruben Dias, and then Cancelo. Ya, di belakang adalah Zach Steffen. Ya, jarang juga nih Zach Steffen ini diberikan kesempatan untuk main. Memang kita tahu biasanya adalah Ederson. Saya kira Chelsea sudah mencetak gol itu di menit ke-5 atau menit ke-6. Pada saat Chilwell memberikan umpan ke Werner, and then Werner melakukan pergerakan cepat, memberikan umpan ke Ziyech yang Ziyech bisa selesaikan dengan sempurna. Tapi ternyata offside. Yang offside kalau saya perhatikan adalah Werner, tapi jika teman-teman punya sudut pandang yang berbeda silahkan give your comments ya di kolom komentar di bawah konten ini. And how about Manchester City? Manchester City perlu menyerang dengan mengandalkan playmaker mereka yakni De Bruyne, tapi De Bruyne ini dikunci oleh N'Golo Kante. Saya kira bahwa tepat sekali ya Kante bermain di game ini karena dia benar-benar mengikuti kemanapun De Bruyne. Ditambah juga jika De Bruyne sudah bisa lewat dari pengawalan Kante, maka akan ada Rudiger yang melakukan high line pressing ya. Jadi memang 2 pemain ini sangat penting nih bagi Chelsea di pertandingan ini. Kante and then Rudiger. Kalau di depan kan kita tahu antara Werner dan Mason Mount ini 2 pemain yang lebih aktif melakukan gerakan. Kemudian ada Reece James, ada juga Ben Chilwell. And yang saya bingung nih kenapa tidak ada bola-bola yang matang ya atau yang akurat ke Gabriel Jesus, karena selalu bisa dipotong oleh para pemain Chelsea yang berada di wingback. Apakah itu Reece James atau Ben Chilwell, belum lagi blocking-blocking yang mereka lakukan. Dan teman-teman perhatikan, saat Chelsea bertahan, ya sepertinya tuh ada 5 pemain di belakang. Karena Reece James dan juga Chilwell masuk ke posisi fullback. Jadi sulit sekali bagi para pemain City untuk mencetak gol dan juga menciptakan peluang on target. Ada 1 on target dari luar kotak penalti. Itu dari Rodri jika saya tidak salah. And then Fernandinho juga melakukan sundulan yang memang adalah sundulan yang off target ya. Ya susah juga dong Fernandinho mencetak gol, dia kan adalah defensive midfielder, tapi dia mendapatkan kartu kuning juga cukup keras. Fernandinho bermain di pertandingan ini, dia perlu lakukan itu karena pergerakan cepat dari para pemain Chelsea. Memasuki babak kedua, saya menunggu apakah ada pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua pelatih ini, tapi ternyata tidak ada. Sayangnya De Bruyne tidak bisa melanjuti permainan karena walaupun dia tidak bisa banyak bergerak, ya tapi dia adalah salah satu pemain yang diandalkan oleh City untuk bisa memberikan key passes. Dan dia juga kita tahu adalah pemain yang rajin bergerak, dia juga bisa mencetak gol. Dan masuknya adalah Foden. Saya tidak melihat bahwa Foden ini berkontribusi seperti biasanya ya. Saya kira juga cukup ketat nih pengawalan dari para pemain Chelsea. And then kita tahu bahwa dari Chelsea mereka tetap mengandalkan 1 ataupun 2 kali passing untuk bisa membuka pertahanan dari City. Bagaimana caranya membuka pertahanan dari City? Yakni membypass lini tengah mereka karena mereka menempati 2 defensive midfielder. Betul kan? Ada Fernandinho, kemudian ada Rodri. Bagaimana caranya untuk membypass? Either long ball or through pass. Tapi Chelsea mengandalkan through pass. Maka itu gol yang tercipta juga melalui through pass setelah Jorginho keluar dari tekanan
para pemain City, dia bisa memberikan umpan ke Mount, memberikan umpan through pass, ya ini yang saya namakan killer through pass ke Werner. Werner seperti di gol yang dianulir, ya gol Chelsea yang dianulir, dia melakukan pergerakan cepat dari sektor sayap, memberikan umpan yang akurat ke Ziyech, dan Ziyech bisa melakukan finishing yang sempurna. Saya agak bingung kenapa penjaga gawang City, Zach Steffen, maju cukup jauh dari garis gawangnya, dan itu membuat Ziyech juga lebih mudah untuk mencetak gol. Saya pikir Laporte ya yang agak sedikit terlambat ya untuk bisa mengantisipasi gerakan dari Ziyech, dan Mendy coba untuk covering tapi sudah terlambat. Saya tidak melihat ada Ruben Dias di sana, dan juga Cancelo sepertinya termakan gerakan cepat dari Werner, and Chelsea almost scored again setelah long ball dari Chilwell. Kan itu yang tadi saya bilang, long ball atau through pass. Long ball dari Chilwell diterima oleh Ziyech tapi bisa di save oleh Zach Steffen. Siapa yang salah mengantisipasi? Saya kira tuh Ruben Dias ya yang coba untuk melakukan halauan tapi lolos. And then again and again City coba untuk menyerang, coba untuk menciptakan peluang yang berbahaya, tapi sulit karena para pemain Chelsea ini sudah mulai rapat barisannya di belakang, apalagi di tengah. Kante, Jorginho kita tahu adalah dua pemain yang tidak akan aktif melakukan serangan kecuali diperlukan. Kecuali pemain yang memang mereka kawal ini masuk ke lini tengah mereka ya, ke lini tengah posisinya. Jadi memang kita lihat bahwa counter pressing dari para pemain Chelsea ini berhasil untuk meredam kreativitas dari para pemain City. Kita tahu City biasa bermain dengan high line of defense, memberikan man-to-man pressing kepada para pemain tim lawan, tapi Chelsea bisa melakukan counter pressing yang pertama dengan menempatkan begitu banyak pemain di tengah dan juga di belakang. Dan mereka punya pemain-pemain di depan yang bisa cepat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Memang ada beberapa pergantian lain yang dilakukan oleh kedua pelatih. Yang menarik bagi saya justru adalah ditarik keluarnya Mason Mount dan dimainkannya Pulisic. Ya, saya melihat bahwa Pulisic ini juga adalah pemain yang cukup banyak mengganggu ya pertahanan dari City, tapi sayangnya juga dia tidak bisa mendapatkan ruang gerak yang bebas walaupun dia lebih banyak membangun serangan terlibat dari lini tengah. Jadi ini adalah kemenangan yang penting bagi Chelsea dan juga membuktikan bahwa Thomas Tuchel tidak beruntung, ya. Kok tidak beruntung? Ya artinya Thomas Tuchel bukan mengandalkan keberuntungan, kan itu yang memang selalu selalu dikatakan oleh beberapa orang ya, apakah itu fans Chelsea ataupun juga fans klub lainnya, atau mungkin juga ya kita tahu orang-orang lainnya, yakni stakeholder lainnya di sepak bola, bahwa Thomas Tuchel ini beruntung, ya ada luck dalam kemenangan-kemenangan Chelsea. Wah ini hanya beruntung, mainnya gak bagus bisa menang, tapi kan enggak. Taktiknya yang benar dan baik. Jadi taktik benar dan baik itu seperti apa? Perhatikan dulu sektor pertahanan, baru kemudian memikir cara untuk menyerang yang efektif. Dan itu dilakukan Chelsea dengan sempurna. Saya kira bahwa Pep Guardiola juga menerapkan taktik yang benar, yakni high line of defense, and then melakukan man-to-man pressing. Tapi yang menjadi persoalan bagi City adalah di sektor dua fullback, Cancelo dan juga Mendy, yang berkali-kali termakan gerakan cepat dari Mount. Chilwell hampir mencetak gol kan, itu yang Reece James memberikan umpan tuh ya di babak pertama, sayang off target. Jadi dari dua fullback ini nih yang City tidak bisa ya untuk menghalangi pergerakan dari para pemain Chelsea yang maju dari sektor sayap tersebut. Jadi ini adalah kemenangan yang fantastis bagi Chelsea. Kita tunggu nanti Chelsea akan lawan siapa di semifinal. Saya pikir semifinal lainnya nih siapa lawan siapa. Betul, Leicester lawan Southampton ya. Saya sih inginnya Leicester yang masuk, jadi akan lebih seru nanti pertandingan final tersebut. Arsenal sudah tersingkir ya kan, lawan Southampton dia tersingkir. Ya udah gak apa-apa lah, padahal kita tahu bahwa rajanya di Piala FA atau yang biasa sering juara di Piala FA adalah Arsenal. Oke, no hate, only football, salam sepak bola.